Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, biarlah tertuju kepada Tuhan saja. Yuk kita buka dalam doa yuk. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah pribadi kami Tuhan. Kami mau datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau tertuju padamu saja Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan di tempat ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Inilah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Segenap hati kami Tuhan, segenap pikiran Tuhan, biarlah kami mau tanggalkan Tuhan yang membuat kami takut Tuhan, yang membuat kami gentar Tuhan. Biarlah harapan kami Tuhan, kami mau bawa hanya kepadamu saja Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Yesus. Terima kasih. Mari kita akan puji namamu
Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Meriahkan suara-Mu, katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Puji langkah Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya selalu ada Tuhan, selalu ada. Kami percaya Tuhan, Kau sumber pengharapan kami Bapa. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau selalu memberikan cara yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau terus berkatakan di hadapan-Mu Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan.
ada di pihak kami Bapa. Kau selalu menyertai kami Tuhan dengan cara-Mu yang paling indah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus nyatakan keindahan penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebab Engkau Allah sumber kebenaran hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang sama-sama rindu untuk menyatakan kebenaran Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang benar dalam hidup kita. Amin. Tangannya selalu ada untuk aku, untuk kalian, untuk kita semua. Mari kita mau berkatakan di hadapannya sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari jemaat sama-sama kita berkatakan di hadapan Tuhan bahwa Dia Tuhan yang benar. Sekali lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Yang percaya Tuhan adalah kebenaran, kita katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Mari kita memberikan tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau nyatakan iman kita di hadapannya. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau tetap Allah kami. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Come on jemaat. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Kita percaya Yesus dahsyat dalam hidup kita. Amin. Masih ingin memuji Tuhan, amin. Amin. Semangat. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Angkat suara-suara sukacitamu buat Dia. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Semua kemuliaan buat Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
saja yang katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yang sebelah sini katakan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, Membangkitkan umat pilihannya. Sebelah sini boleh katakan hari ini. Hari inilah harinya. Jangan salah ya. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Boleh silakan dulu. Haleluya. Kita akan lanjut mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita lebih dalam lagi. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Biarlah ada sesuatu yang masuk dalam hati kita hari ini. Sesuatu yang memberkati kita, menguatkan kita, yang mengajar kita menjadi seorang hamba yang benar. Thank you Lord Jesus. Kami mau melangkah Tuhan, melangkah hari demi hari Tuhan, mengikuti jalan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ajar kami Tuhan, menjadi pelaku-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus.
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekarang kita katakan, inilah hati kami Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan sekali lagi, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Engkau dasar Tuhan, kami puji Kau Yesus. Kami tahu Kau adalah Allah kami yang hidup Tuhan. Kami tahu Kau adalah Allah yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kami adukan Kau Yesus, Allah yang hidup. Kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan pujian penyembahan-Mu saudara, Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua bagi-Mu Tuhan. Kau adalah penjaga kami Allah. Kami tidak akan takut Yesus. Bangga punya Allah yang biasa seperti Kau Yesus. Kami bangga punya Allah penyembuh seperti Kau Yesus. Kami bangga punya Allah yang melengkapi kami seperti Kau Yesus. Kami tidak takut Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang berkuasa saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Glory bagi
Engkau namanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus, kami boleh bangun pagi hari dengan nafas kehidupan yang baru, dengan kekuatan yang baru Tuhan. Kami tahu kami mengucap syukur hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah pencipta kami, the creator kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kepada siapa kami harus berharap Tuhan. Mungkin saat ini Bapak di luar penuh dengan ketakutan Tuhan Yesus, dengan situasi yang tidak pasti Tuhan. Tapi kami tahu dan percaya kami punya Allah yang berkuasa, yaitu Engkau Yesus. Kami punya Allah yang hebat, dahsyat, yaitu Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bangga punya Aba yang baik seperti Engkau Tuhan. Kalau saat ini Bapak kami boleh datang tempat ini Tuhan, penuh dengan sukacita Tuhan. Kalau kami datang dengan beban berat Tuhan Yesus, kami tahu Bapak, setelah kami keluar nanti Bapak, kami punya gairah kehidupan yang baru, semangat kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, kesembuhan yang baru Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Hamba-Mu akan berbicara Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan Yesus, yang hanya berguna bila Engkau yang akan menggunakan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jaga kami semua Tuhan, jaga keluarga kami dimanapun kami ada saat ini Tuhan Yesus. Bersama kami yang ada duduk di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu tetap ada bagi kami. Kuasa-Mu ada bagi keluarga kami, besar kami Tuhan Yesus. Sehingga roh sukacita, damai sejahtera ada bagi kami tempat ini Tuhan. Sekali lagi kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Stefanus Adrianto Pasat. Ya, apa ada PowerPoint gitu enggak? Oh itu aja ya, oke. Ini kali pertama saya, Bapak Ibu, saya hadir di sini di Gereja Gading Nias Residence ya. Waduh, terima kasih tadi undangan dari Bapak Gembala, Pak Hari, dan juga kawan baik saya Pak Daniel, mungkin belum datang kan siang. Jadi saya datang bersama istri, dan saya lihat sini ada tim saya juga ya. Ya istri saya berdiri dong. ya ini terima kasih. Saya kebetulan dokter di rumah sakit Siloam ya, Siloam Semanggi, manajemen untuk megang semua rumah sakit juga, 41 rumah sakit, dan juga saya guru besar di Universitas Islam Sultan Agung. Wah. Bapak Ibu kalau boleh saya bersaksi sedikit bahwa itu kemurahan Tuhan juga ya, berarti waktu pada saat menjadi guru besar juga saya juga sempat bingung ini gimana, tapi Tuhan memberikan kesejahteraan bagi saya dan semuanya digampangkan, dipermudah, dan sampai saat ini saya tetap membimbing dan menguji mahasiswa S3 di Universitas Islam Sultan Agung. Itulah luar biasanya kita, ya Tuhan kita luar biasa ya. Ini kita bisa menjadi saksi di mana kita berada. Amin. Dan izinkanlah saya ucap salam dari gembala saya di GBI Basilea Menteng ya, yang mungkin gembala saudara juga nanti akan hijrah juga, maksudnya khotbah juga di tempat kami ya, gantian di tanggal 14 September ya Pak Hari ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saat ini saya akan saya ngomongnya next aja ya Mas ya, minta tolong ya. Oke, saya luar biasa sini next. Saat saya datang saya lihat ke belakang, wah jemaatnya banyak loh Pak Hari ya. Jadi biarpun di depan sana mungkin kekacauan apa segala macam, tapi kita tetap datang sini. Justru saya sendiri yang merasa diberkati di sini ya. Gereja saya cuma 1 kali kebaktian hari ini karena pagi dianggapnya takut gitu ya kalau ke sana aksesnya segala macam. Tapi di sini saya lihat penuh, hampir semua bangku penuh ya. Pelayannya juga luar biasa ya, sukacita terus ya. Saat ini saya akan ngambil
waduh sorry yang di atasnya belum saya matikan itu GBI Serafimnya ya. Itu dari mohon maaf. Lanjut next. Ini kita ngomongin tentang rendah hati. Saya mengambil judul tentang rendah hati ya. Kenapa? Karena saat ini kita mungkin kalau ditanya Bapak Ibu bisa menghindari dosa mencuri nggak? Oh bisa. Membunuh saya nggak akan bisa membunuh lah ya. Berzina nggak bisa ya. Tetapi kalau bisa ditanya pernah sombong nggak? Ya bisa jadi sombong nggak? Mungkin semua kita di sini pernah sombong ya. Saya juga mungkin sombong ya. Saya yakin percaya firman Tuhan itu bermata dua ya. Pelayan Tuhan juga banyak yang tinggi hati. Wah saya itu benar-benar kalau pelayanan sudah banyak ya. Saya kemudian di GBI Basilia itu saya juga pemain musik juga dan juga singer ya, pernah WL juga segala macam ya. Tapi ya itulah yang harus kita perhatikan bahwa ternyata yang namanya di depan ini dosa kesombongan tuh luar biasa ya. Keren lo suaranya lo, wah enggak apa biasa aja. Main keyboardnya keren banget, nah, itu tuh udah mulai tuh ya. Kita mencuri kemuliaan nama Tuhan ya. Itu harus kita benar-benar punya hikmat untuk bisa membedakan atau bicara yang bagaimana supaya Tuhan tidak hilang kemuliaannya ya. Karena saya yakin kita kemampuan kita bernyanyi semua, menari, itu semua karena kasih karunia Tuhan buat kita dan ingin kita kembalikan dalam pelayanan. Begitu juga bekerja. Bekerja juga sering banget nih, tinggi hati ya. Coba, banyak gak di kantor ya, sama atasan bagus, tapi begitu ke WC, ketemu sama office boy-nya ya, sombongnya setengah mati ya. Itu sering kali kita kayak gitu ya, itu jangan kita beda-bedakan. Terus banyak orang sakit hati karena kesombongan kita. Coba dihitung kemarin itu berapa orang yang sebel sama kita ya, oleh karena tingkah laku kita. Next, rendah hati itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak sombong atau tidak angkuh Bapak Ibu ya. Kemudian dari Inggrisnya itu humility, dari humilitas ya. Kemudian artinya santun dan membumi, santun dan membumi ya. Jadi ada kata-kata santunnya. Gimana kita perlakuan kita terhadap orang yang lebih tua dari kita ya. Di lift bagaimana kalau kita lagi asik-asik di lift tiba-tiba ada bapak ibu-ibu yang mungkin sudah tua, yang susah jalannya, kita mau keluar apa enggak demi bapak ibu itu ya. Tuh susah kan, dalam hati aja nggak usah ngomong. Saya juga pernah kayak gitu ya. Jadi itu yang harus kita ubah saat ini, rendah hati. Next, bedanya apa sih rendah hati sama rendah diri? Rendah hati ya nggak sombong, nggak angkuh. Kalau rendah diri, ini nggak boleh nih, ini rasanya kurang, nggak pede. Pernah ngeliat orang nggak pede? Pernah banget ya, kalau diajak ngomong, dia menjauh segala macam. Wah susah lihat orang kayak gitu tuh ya, dan dia juga susah untuk berkembang kalau seperti itu ya. Terus kemudian penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah, itu rendah hati ya. Kalau rendah diri, dia perasaan tidak berharga, nggak percaya diri. Next, nah ini ada beberapa tingkah laku kita ya mungkin yang ada di sini ya, nggak sombong, kalau rendah diri tidak gampang menjadi angkuh gitu ya. Kemudian menghargai diri sendiri dan orang lain, kemudian percaya diri dan optimis, mudah sosialisasi. Nah ini orang-orang yang ini ramah juga. Nah siapa di sini yang ramah? Harus ramah ya, karena kalau kita ramah orang jadi segan sama kita, jadi senang bergaul sama kita. Lebih gampang mencari musuh daripada mencari teman ya. Saya ini orangnya gampang berteman, saudara-saudara, Bapak Ibu semua. 5 menit kasih teman sama saya kasih ngobrol sama saya bisa tukar-tukaran nomor telepon sama orang itu. Ya artinya apa? Kita hidup harus sosialisasi, jangan menutup diri, jangan sombong. Kemudian apa? Gampang mengaku salah dan belajar dari kesalahan ya. Kadang-kadang kita merasa kita pinter, kita hebat, tapi kita nggak mau dikoreksi ya, nggak mau dikritik, terus menghargai keberagaman ya. Di kantor itu banyak, otaknya tuh banyak, bukan hanya kita doang. Di keluarga juga sama ya. Jadi harus bisa menyatukan ya. Gampang ngucapin terima kasih. Gampang nggak Bapak Ibu? Kalau dikasih sesuatu lupa apa pura-pura ya. Kadang-kadang hal yang kecil kayak gini, tante ya, om semua, ini yang bikin kita menjadi dicap jelek ya.
Kadang-kadang orang itu kalau saya perhatikan kejelekannya kita tuh gampang diingat daripada kebaikannya kita, ya. Artinya apa? Jadi kalau kita nyatakan lupa bilang makasih, ya itu hal yang sepele, ya. Tapi aduh, nggak lagi deh gue kasih dia, ya. Dia lupa bilang makasih, nggak dihargai gue. Kan ada yang kayak gitu ya, Bapak Ibu ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita juga sendiri suka lihat orang kayak gitu, kok udah dikasih kok nggak bilang makasih ya. Terus kemudian orang rendah hati itu nggak takut untuk minta bantuan. Kebalikannya kalau rendah diri, ngerasa nggak pede, remehkan diri sendiri, ya saya nggak bisa main musik, aduh enggak, pada suaranya bagus juga nyanyi ya. Kemudian enggak nanti jelek suaranya ya itu. Jadi itu mungkin nggak mau melayani aja kalau kayak gitu. Bapak Ibu harus melayani semua ya. Kita udah dikasih berkat talenta Tuhan, kita harus kembalikan ya. Choir kalau nggak bisa ya choir ya. Kalau nggak bisa melayani musik ya udah nyanyi aja ya. Nyanyi, kemudian apa itu di depan itu yang Aster Greeter itu kalau nggak ngasih senyum yang paling bagus tuh susah loh ya. Waduh bener-bener. Coba Pak Hari kasih orang yang di depan yang nggak cemberut, salam. Ini orang galak bener gitu. Apalagi orang baru mau datang ke gereja, galak banget ya Bapak ini di sini. Waduh jemaat sini galak-galak, nggak jadi dia kabur langsung ya. Oke, next. Nah kata mantra sombong amat gitu ya. Sering dengar kayak gitu ya, sombong amat. Nah, kita ngomongin kita tuh. Lanjut. Yakobus 4 ayat 6. Nah, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini udah ditulis nih Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tidak boleh congkak. Saya sih nggak congkak Prof, tapi saya angkuh ya sama aja ya. Saya nggak congkak tapi saya sombong ya sama aja ya. Tapi mengasihi orang yang rendah hati, ya luar biasa. Jadi kita dikasih karena kita rendah hati. Lanjut, contohnya apa? Tante Lucifer. Kenapa saya bilang tante? Karena katanya di Alkitab dia cantik ya. Gak tahu kalau dia LGBT ya, saya nggak tahu ya. Karena di Alkitab bilangnya dia orang yang cantik, parah ya, cantik dan kuat. Ini tentang kesombongan ya, di Yesaya 14, 12-15 dan di Yeskiel 28 ayat 13-17. Lucifer ini pengen seperti Tuhan kita ya. Ia coba menggulingkannya ya. Ia membiarkan kesombongan besar pada dirinya ya, sehingga ia pengen, pokoknya intinya dia pengen seperti Tuhan Yesus ya, seperti Tuhan ya. Akhirnya apa? Dia diusir dari surga. Bawain tuh teman-temannya tuh, geng-gengnya dia tuh jatuh ke bawah ya. Ambisi yang penuh kesombongan menyebabkan kejatuhannya, mengubah dari malaikat yang mulia menjadi setan ya. Ia ingin seperti Tuhan ya. Jadi karena ia ingin seperti Tuhan, pengen berkuasa seperti Tuhan, nah akhirnya dijatuhkan Tuhan. Lanjut, Om Firaun juga sama ya. Raja Firaun ini penguasa Mesir. Sombong dan kekerasan hati Firaun menyebabkan dia berulang kali menolak perintah Tuhan untuk membiarkan apa? Israel bebas pergi ya. Dia tuh udah tahu ya, banyak tulah-tulah di negerinya ya, tapi dia tetap keras kepala mengandalkan kekuatan dan pikiran jahatnya sendiri. Pembangkangan penuh dengan kesombongan. Puncaknya apa? Pada saat di Laut Merah ya. Pada saat itu Firaun dan pasukannya mengejar orang Israel dari belakang. Dia melarikan diri. Akibatnya apa? Kehancuran total saat laut menutupi pasukannya mereka itu ya. Jadi sia-sia di sini melawan kehendak Tuhan. Berikutnya apa? Om Herodes juga ya, Raja Herodes. Ini di Kisah Rasul 12, 21-23. Dia tuh menikmati, dipuji-puji sebagai dewa dari rakyatnya ya. Oh, seneng dia. Oh, dia pokoknya nikmat, mungkin orang kalau dipuji kan seneng ya. Kalau dipuji. Sifat dosa dan kesombongan ini mengakibatkan konsekuensi kehancuran. Malaikat Tuhan memukulnya, coba dimukul, bukan Tuhannya yang malaikatnya. Baru malaikatnya dipukul dan dimakan cacing-cacing. Ya. Ngeri bener ya dimakan cacing ya. Nah ini akibat apa? Kesombongan ya. Itulah pentingnya kita jangan memindahkan kemuliaan Tuhan itu ke diri kita ya. Jadi kalau memang ada orang yang memuji atau apa ya, ini segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Itu aja ya. Itu dan tapi ngomongnya sama bibir apa? Ngomong sama hati hampir harus sama ya. Kadang-kadang hatinya enggak. Repot, oh segala pujian hanya bagi nama Tuhan, tapi dalam hatinya enggak.
gue tuh keren, ya kan keren kan gue aja gitu. Jangan gitu, nggak boleh ya. Akhirnya jadi harusnya bapak ibu semuanya dimuliakan Tuhan, jadi nggak jadi karena udah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Lanjut. Nah ini waktu saya main film sama Kate Winslet ya di Titanic itu ya. Masih ingat adegan itu yang you jump I jump? Kan saya pernah kurus ya. Ini ceritanya tentang kapal Titanic ya. Kapal Titanic yang terbesar zaman itu. Yang buat itu rancangan dari Thomas Andrews. Andrews itu dia arsitek ya. Sangat rinci dan juga perfeksionis. Bayangin sangat rinci dan perfeksionis. Berarti kan udah ini ciptaannya tuh luar biasa banget tuh bagi dia ya. Dia diwawancara, ini kapal ini katanya sangat aman katanya. Bahkan Tuhan aja tidak akan bisa menenggelamkannya. Wah luar biasa kan dia ngomong kayak gitu kan, ngeri loh ya. Jangan pernah ngomong kayak gitu Bapak Ibu ya, ngeri. Saat pelayaran perdana mengarungi samudra, Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik ya. Setelah 4 hari berlayar, baru 4 hari berlayar coba. Akhirnya udah deh, musibah tenggelamnya kapal ini 14 April 1912, 1.500 orang tewas termasuk si Thomasnya ini sendiri. Tuh kesombongan berikutnya ya. Masih mau bilang nggak bahwa Tuhan sendiri nggak akan meninggalkan saya ya. Tuhan sendiri nggak akan bisa mematikan berkat saya. Wah gitu ngeri loh Bapak Ibu yang ngomong kayak gitu. Tuh cepet itu pasti, ini 4 hari nih, mungkin sekarang udah hitungan menit bisa ya. Ya sekarang situasi sekarang kita punya kekayaan dijarah segala macam. Aduh itu kan luar biasa ya, artinya mungkin itu benar-benar ngumpulin dari muda, dari nol gitu ya, tapi kan akhirnya hilang gitu aja ya. Itu akibat daripada mungkin kecongkakan kita. Hati-hati ya, kita harus punya wisdom dari Tuhan ya, hikmat. Kemudian berikutnya adalah The Beatles ya, John Lennon nih ya. Ini tahun 1960-an. Ini yang tahu lagu ini berarti sudah ketahuan umurnya berapa ya. Jadi John Lennon, Paul McCartney, kemudian George Harrison sama Ringo Starr. Ya dia ini memang luar biasa ya, grup band ini. Yaitu karena saking luar biasanya, saking ngetopnya kita sehingga sombong ya. Diwawancarai, lagi-lagi diwawancari. Hati-hati kalau diwawancari orang-orang ya. Waduh, saya jangan sampai diwawancari juga ya. Populernya lebih terkenal dibanding Tuhan, dia ngomong gitu loh. Coba John Lennon The Beatles itu populernya lebih terkenal dibanding Tuhan. Waduh, sombong sekali dia ya. Dan ini memuncak pada saat dia ada statement bahwa siapa duluan tenggelam, antara The Beatles atau Tuhan dibanding itu. Wah, artinya ini udah bener-bener over nih, udah over confidence, udah percaya diri banget nih ya. Lanjut, nah ini Marilyn Monroe juga ya. Ini cantik sekali kan ya tahun itu. Kalau sekarang banyak orang cantik di TikTok. Cantiknya ini ngadi-ngadi jadi-jadian ya. Banyak itunya namanya filter. Kalau ini enggak nih benar-benar cantik ini. Akhir tahun 50-an terkenal cantiknya. Tapi kehidupannya enggak semanis atau secantik yang kita bayangin ya di dalam hidupnya dia. Jadi dia masuk orang yang kurang beruntung ya. Pastor Billy Graham pernah menawarkan dia itu memberikan bimbingan spiritual kepada Marilyn, tapi ditolak mentah-mentah ya. Ya mungkin dia bilang nggak mau, saya nggak butuh Tuhan, mungkin ngomongnya gitu kali ya. Makanya seminggu setelahnya Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemen Gading Residence. Bukan ya. Dulu belum ada di sini ya. Mungkin Manhattan kali ya, Manhattan overdosis menenggak obat tidur yang terlalu banyak coba. Ya, jadi jangan banyak minum obat tidur ya. Kebanyakan. Saya punya pasien juga minum obat tidur kebanyakan nggak bangun-bangun. Wah, bablas dia. Ya. Itulah indahnya bisa tidur kan. Dia terlalu gimana ya? Kaya sudah, terkenal sudah. Mungkin nggak bisa tidur. Jadi banyak pasien saya juga gitu. Saya kalau bisa tidur dibeli, mungkin dibeli kali. Kata dia begitu. Kalau dijual nggak Prof ya obat tidur? Waduh. Ya, tidur. Lanjut. Nah ini kita bangun tidur bagaimana bapak-bapak ibu-ibu? Cuekin Tuhan nggak? Langsung jalan ya. So, saya ini nggak tahu berapa tahun ini saya bangun pagi sih jam 4 pagi, kemudian saya baca Alkitab ya. Kemudian jam 5 kalau bisa olahraga saya olahraga.
sambil dengerin firman Tuhan juga ya. Itu kebiasaan seperti itu yang harus saya lakukan karena saya adalah imam dan kepala keluarga ya kan. Bapak Ibu juga harus gitu. Ini saksinya ada nih teman tidur saya ya. Kalau dia mungkin masih terlelap dalam indahnya nirwana. Kalau saya udah bangun. Karena apa? Karena saya punya tanggung jawab yaitu saya harus dekat dengan keluarga saya, dengan Tuhan karena kita kepala keluarga ya Bapak ya. Jadi harus benar-benar bergantung, depend on Him ya. Bangun tidur jangan cuekin Tuhan ya, ambil saat teduh. Caranya terserah menurut saya ya. Ada yang mau benar-benar quality time sambil di kamar sendirian ya. Kalau saya sih kapan aja bisa aja gitu ya. Ada yang harus pakai lagu-lagu rohani, silakan. Yang penting harus menghadap dulu pada pencipta kita, itu penting itu ya. Dia ngasih berkat loh ya. Kadang-kadang juga suka usil di tangan, bangun tidur lihat handphone dulu. Karena saya takut kalau kita tidur ada kenapa-napa di emergency atau apa tuh kan suka pas kita tidur kan jam 1 pagi. Nah sekarang saya enggak lah, coba bangun tidur menghadap dulu lah. Habis itu baru buka handphone ya. Itu harus. Jadi Tuhan tahu bahwa kita prioritikan dia ya. Hubungan dengan istri bagaimana? Kasar enggak? Anak, ortu, orang tua. Nah sama satu lagi tuh yang saksinya di rumah tuh, pekerja pembantu rumah tangga tuh ya. Itu kan saksi Bapak Ibu semua tuh ya, nggak bisa dianggap remeh tuh. Supir gimana, kasar nggak kita perlakuannya sama supir ya kan. Supir ngelihat loh, tukang sampah juga ngelihat ya kan. Kemudian apa lagi, satpam security di sini juga ngelihat ya. Kemudian emosian kalau nah saya tuh salah satu orang yang paling emosi kalau ada orang di sebelah kanan terus ya. Karena bagi saya juga pernah punya mobil yang nggak bisa ngebut Bapak Ibu ya. Jadi cuma bisa tuh jalan 70 km per jam gitu. Kalau lebih dari itu bunyi, join kopelnya bunyi, wah. Jadi saya tahu diri gitu loh, kalau nggak bisa ya ngebut ya sudah, saya lajur 1, lajur 2. Ini tetap aja di lajur 3 kan, pernah lihat kayak gitu. Sampai akhir kan sering berantem di TikTok segala macam karena dikasih dim, nggak mau minggir ya, segala macam. Nah itu, tapi itu ujian kita ya. Tenang Bapak Ibu semuanya, itu ujian kita tuh Tuhan ngasih ujian dari situ tuh, Land Hugger tuh. Jadi dia bagaimana kita mau ngalah apa enggak. Pekerjaan, arogan apa enggak kita ya. Kemudian sopan apa enggak kita sama tadi saya bilang tuh sama office boy segala macam ya. Sama siapa? Yang di sini juga di apartemen kan banyak tuh ya. Pelayan gimana? Gampang tersinggung enggak? Gampang tersinggung enggak kalau tiba-tiba jadwalnya enggak dimasukin? Wow. Saya pernah kayak gitu tersinggung juga. Nama gue enggak ada di jadwal nih. Ini gimana mau saya pindah gereja apa gimana juga kan gitu. Mulai ke angkuhnya ya, jangan kayak gitu. Saya berani ngomong ini karena sudah pernah ngalami semua ya. Apalagi disakitin, di pelayanan suka gampang nangis loh. Dia menangis dalam pelayanan ya. Kita ketua komisi tapi tiba-tiba pengurusnya nggak mau kerja, mau bantuin kita segala macam. Wah sedih loh Bapak Ibu semuanya tuh kayak gitu ya. Padahal kita kan nggak digaji, pelayanan kan nggak digaji Bapak ya. Tapi ya pengennya kita kan kerjasama dong gitu, tapi sering kayak gitu ya. Tapi ya itu namanya humble, rendah hati. Kita mau ngalah, mau apa, ya sudah. Angkuh pada jemaat, kadang-kadang yang repotnya gitu, jemaat lagi salaman di depan, kita lagi nggak lihat, gimana kabar? Yang itu langsung marah loh. Itu sering terjadi dalam gereja lain, bukan gereja sini ya. Gereja sini mah bagus-bagus semua Pak. Ya, di gereja saya juga sering kayak gitu lah ya. Jadi saya memberikan contoh ini yang injek bumi, yang biasa terjadi dalam pelayanan ya. Apalagi gampang panitia Natal, gampang kok bukan gue sih panitia Natalnya. Wah. Itu mulai pada sih capek juga kan jadi panitia Natal, yang ngapain gitu. Nah, itu namanya manusia. Lanjut. Nah, ini Lucifer itu ambisinya seperti Tuhan, akhirnya dibuang Tuhan. Firaun menolak perintah Tuhan, gagal total ya, apapun yang dirancang nggak berhasil. Herodes, dia mencuri kemuliaan Tuhan, dipukul malaikat. Ya artinya dimatikan tuh dia berkatnya segala macam ya. Titanic, meremehkan Tuhan, tabrakan tenggelam. Ya berkat kita tabrakan, artinya sudah serobot orang lain, benang tender nggak jadi, ya kan? Itu gara-gara kita meremehkan Tuhan. John Lennon merasa lebih populer, lebih tenar dari Tuhan ya. Mati ditembak fansnya. Fansnya sendiri loh nembak loh, bukan orang lain. Marilyn Monroe
menurut tidak butuh Tuhan, akhirnya bunuh diri ya. Itu artinya hidup kita yang mungkin kita anggap bahwa kita nggak berarti lagi, akhirnya bunuh diri. Lanjut, Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bila memiliki bumi, keren banget kan? Artinya apa? Kita bisa diberkati, kita bisa panjang apapun, tendernya kita bisa berhasil, ya. Apalagi yang tenderan catering bisa berhasil, itu memiliki bumi itu. Lemah lembut bukan lemah gemulai, lemah ya, bukan gini ya, cucuk meong gitu, enggak ya. Lemah lembut itu, tahu nggak caranya melihat tahu cucuk meong? Gak apa, pas lagi lewat bilang, hai Cina, dia nengok itu cucuk meong ya, melambai. Lemah lembut tahu kapan harus bersikap, kapan harus marah, ya, kapan harus cooling down. Bijaksana ya. Lemah lembut itu rendah hati Bapak Ibu ya. Lanjut. Yesus sendiri adalah seseorang yang telah memberikan contoh pada kita. Dia paling tinggi nih, dia tuh kastanya tuh paling tinggi tapi mau rendah ke bawah ya, rendah hati dia. Lahirnya di mana? Kandang binatang. Padahal kan bisa dia Yesus tuh lahir di Siloam bisa ya, di mitra keluarga. Kenapa nggak bisa ya kan? Mungkin di sana ada bidan. Saya tahu zaman itu pasti ada bidan Bapak Ibu semua ya. Kenapa nggak ke bidan ya kan? Tapi dia mau di kandang domba loh, ya kan? Matinya di kayu salib. Aduh, ada San Diego, ya, Heaven gelamanya. San Diego Hill waktu di kayu salib ya. Itu artinya apa? Benar-benar Tuhan mau ya mengasih contoh ke kita bahwa orang yang hebat ya, sosok yang hebat tapi mau turun ke bumi. Kemudian Yesus membasuh kaki murid-muridnya, coba ya. Saya yakin tuh luar biasa tuh. Kita yang kadang-kadang agak malas masa kayak gini ya, coba. Ke orang tuanya kita malas kadang-kadang. Yesus sendiri loh. Yesus memilih hidup sederhana ya. Tidak mencari pujian untuk dirinya, mengalahkan kemuliaan bagi Bapaknya. Lembut dan sabar. Pernah lihat Yesus ini? Yesus emosi mendengar itu. Mungkin waktu di ini aja tuh, waktu ada Bait Allah ya, waktu berdagang itu. Ada yang dagang oncom di situ segala macam ya. Lanjut. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai, ya. Baca yuk. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Biar kelihatan Kristennya gitu loh ya, membuka Alkitab. Dari tadi enggak, Stefanus enggak buka Alkitab nih. Besok-besok saya enggak diundang lagi. Tolong keluarkan Alkitab suci saudara atau iPad suci saudara. Atau ada di depan? Oh, kalau ada ya udah silakan. Ya, Tuhan ciptakan juga buat kita membantu kita, ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perempuan ini. Perumpamaan ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, dia ngomongin pemungut cukai di sebelahnya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia nggak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa, ia akan ditinggikan. Sekali lagi, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Amin. Nah, itu dua perumpamaan ya. Kenapa sih kita bisa sombong Bapak Ibu? Karena kita merasa bisa. Karena kita merasa lebih hebat dari orang lain yang kita mau sombongin gitu loh ya. Ya, kita punya segalanya, segala macam itu akhirnya itu bikin kita sombong ya. Di dalam Alkitab orang yang tahu tentang Taurat maka banyak yang sombong. Kita juga nih, kita tahu tentang banyak firman Tuhan tapi sombong. Nah, berbahagialah mereka yang tahu firman Tuhan dan melakukannya, itu penting ya. Kesombongan mulai pada saat kita udah merasa lebih baik lebih dari orang lain ya.
Belajar dari kisah Abraham. Lanjut. Abraham ya, pada saat dia sama keponakannya ya. Siapa keponakannya? Lot ya. Ini Abraham dan keponakannya tuh sangat kaya ya. Tapi Abraham sangat bermurah hati terhadap Lot. Ditanya, nih kita nih udah terlalu nggak banyak nih ya kekayaan kita, jadi kita harus pisah nih ya. Kamu mau kemana Lot? Mau ke kiri atau ke kanan? Wah, tapi Lot tentunya dia milih Sodom dan Gomora karena waktu itu dilihatnya paling bagus ya. Abraham tetap di Kanaan. Yaudah, Om tetap di Kanaan ya, kamu sana ya katanya. Pada saat itu terjadilah tuh macam-macam ya. Wow. Kejadian-kejadian luar biasa di Sodom dan Gomora. Nah, Abraham itu dia sebenarnya bisa lebih dulu ya, tapi dia memprioritaskan keponakannya sendiri loh ya. Dia murah hati. Kita harus seperti Abraham ya. Karena Tuhan mengasihi orang yang bermurah hati. Pulang dari sini kalau liftnya lagi penuh dan bapak-bapak lebih tua dari kita, ya kita kasih dulu liftnya. Ya, terus ya, aduh sering banget deh ya. Itu hal-hal kecil tapi sangat bermakna. Akibatnya apa? Kalau bapak ibu itu dikasih lift duluan, dikasih kesempatan duluan, dia pasti akan, orang baik banget ya, gitu ya. Jadi kelihatan Kristen, mukanya Kristen banget sih gitu. Nah, siapa sih jemaatnya siapa? Oh Pak Hari. Ya. Dan itu artinya apa? Artinya kita bisa menjadi pelaku firman ya. Susah kan jadi pelaku firman, ya kan? Emang gampang jadi pelaku firman. Enak sih di sini dengerin firman Tuhan, nyanyi, wah tempatnya sejuk segala macam ya. Tapi melakukan firman itu susah. Lanjut. Nah, kalau dari segi medis, mungkin ya Bapak Ibu ya, mungkin ini ada pengaruhnya juga kenapa orang bisa sombong. Ada namanya hormon dopamin. Dia itu hormon yang ngasih tahu bahwa tentang bahagia. Kalau dia hormon dopaminnya kegedean, maka lebih percaya diri nih. Wah, lebih percaya. Merasa diri sendiri lebih baik ya. Karena pede kan, Bapak Ibu pernah pede kan? Kalau pede itu kan, wah saya bisa nih pasti ke sana saya bisa. Nah, lu nggak bisa, gak usah lah, gua aja gitu. Itu pedean. Serotonin, suasana hati. Kekurangan hormon serotonin, itu orang yang suka ngambek-ngambek, Bapak Ibu sini suka ngambek, itu lagi kurang hormon serotonin. Kemudian ada endorfin, bahagia ya, maka endorfinnya akan naik. Jadi kalau nonton drama Korea gitu ya, wah endorfin naik tuh ya. Tadinya flu jadi nggak flu. Saya kalau lagi golf itu endorfinnya naik banget tuh, karena lihat yang apa ijo-ijo semuanya bagus ya. Apalagi terlambat transferan Bu ya. Tapi yang transfernya pusing Bu. Kalau Ibu dapat yang transferannya seneng ya, yang transfer Bu yang sakit kepala dia. Saya kan suka bilang sama istri saya, kenapa ya saya kalau keluar dari ATM itu kok pusing banget. Karena kalau ke ATM itu pasti ngapain? Ngambil kan. Kalau dapat transferan kan nggak melalui ATM kita ya kan, dapat gaji segala macam langsung kan. Tapi kalau ke ATM tuh kayaknya pencet-pencet tuh saya nggak suka gitu loh. Pasti mukanya meble ya. Apa Bapak Ibu pernah lihat orang luar ATM mukanya happy? Yes gitu. Itu udah nemu duit itu sih atau nemu handphone. Tapi rata-rata saya lihat mukanya pada muka flat datar ya. Mungkin kestrum kali ATM-nya. Oksitosin kasih sayang ya, kalau suka sayang menyayangi itu oksitosin tuh. Kemudian lanjut, ini ayat-ayatnya lagi, Mazmur 37:11, rendah hati itu mewarisi negeri karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah loh, berkat berlimpah-limpah. Rendah hati makan kenyang gitu. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Di Amsal, seorang yang tinggi hati kekejian begitu. Jadi nggak boleh tinggi hati ya. Keji bagi Tuhan, kecongkakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, jadi pernah kan ada pepatah juga bilang bahwa awal dari kehancuran adalah sombong ya. Jadi jangan sombong ya. Rendah hati mendahului kehormatan. Tapi orang yang rendah hati mewarisi negeri, bergembira karena sejahtera berlimpah-limpah. Wah, keren loh, sejahtera berlimpah-limpah. Udah sejahtera berlimpah-limpah. Apa duitnya nggak bisa habis ya, tabungannya nggak bisa habis, nggak sering ke ATM ya, transferan terus, dapat transferan terus ya. Ganjaran kerendahan hati berikutnya, takut akan Tuhan adalah kekayaan ya, kehormatan dan kehidupan. Wah, saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini
itu orang yang rendah hati, ya, takut Tuhan, sehingga kaya, hormat dan hidup selamanya. Berkatnya hidup selamanya, luar biasa kan? Gak habis-habis. Tapi lu jangan lupa untuk diberkati untuk memberkati yang lain. Itu penting, berkat diambil sendiri. Ini cepat, ini nanti kekenyangan meledak perutnya ya. Harus dikasih yang lain. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan ia yang merendahkan diri akan ditinggikan. Luar biasa. Luar dari sini Pak, jemaat Bapak lebih keren, ya. Lebih mantap semuanya. Wah, di penghidupan diberkati lagi Pak. Wah, lu luar biasa ya. Lanjut, untuk melayani Tuhan. Nah, ini harus jadikan gaya hidup orang Kristen ya. Bapak Ibu yang belum melayanan, tolong segera mikir, saya harus melayani apa ya di tempat ini ya. Banyak pelayanan yang bisa dijelaskan. Nah, ini juga mas-mas dan mbak-mbak di sini mau dia tiap minggu juga bosan juga kok kita terus main ya. Gitu. Harus ada yang lain, yang nyanyi, waduh ganti aku dong gitu ya. Nah, biasanya kita malah pengennya jadi penikmat ya, jadi jemaat kadang-kadang pengen benar-benar fokus. Kemudian bersyukur atas talenta. Nah, ini talenta harus syukuri ya. Makanya kalau dikasih talenta harus melayani. Kalau enggak Tuhan tarik talentanya ya. Bahkan Tuhan bilang Tuhan bisa nyuruh batu memujinya. Ngeri loh, lagi misalnya Tuhan marah tuh di batu meja kursi bisa memuji-puji Tuhan loh. Ya. Lanjut lagi. Ingatlah bahwa dosa pertama di sorga adalah kesombongan ya. Lucifer bertanggung jawab dalam pujian penyembahan. Loh, Lucifer lagi. Jadi Lucifer ini, tante Lucifer ini dia tuh bagian pujian penyembahan juga nih ya. Pelayan mimbar juga dia ternyata ya, pelayan mimbar dekat dengan bahaya kesombongan. Hati-hati ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau tidak jaga hati bahaya. Tanpa kedewasaan rohani, makanya kita minta hikmat dari Tuhan ya. Kalau enggak terbahaya. Next, jadilah pelayan yang baik ya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Berikan terbaik itu maksudnya gimana? Kalau gitu saya nggak usah latihan, kan saya udah jago, mana bisa. Itu namanya Rosa sama Judika itu masih latihan nyanyi loh sampai sekarang. Masa kita ya singer-singer biasa aja nggak mau latihan nyanyi, ya harus latihan nyanyi ya, latihan. Kalau kasih program gereja latihan, WL, singer, pemain musik ya. Sopan ramah, menghargai etika. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang ini buat WL, khusus WL. Kadang-kadang kita jago nyanyi di atas nih ya, tapi kita pas ke bawah kita nggak salaman satu-satu ke jemaat kita ya, ada oma-oma ya, kita nggak salamin segala macam itu kira-kira apa ya di otaknya oma-oma itu ya, lu jago di atas doang, lu nggak pernah jago di ya kan. Ini kan human ya kan, artinya manusia yang butuh disalamin ya, apa kabar tante, apa kabar om ya kan. Artinya ya kita harus jago di atas, di mimbar ini juga kita harus bisa juga mengimplementasikan kasih Tuhan ya. Kenapa? Karena kita dilihatin di sini. Kalau di rumah kita dilihatin istri kita, suami kita, anak kita, pembantu kita. Tapi kalau di sini kita dilihatin jemaat. Ini bener nggak nih si WL-nya, singernya, pendetanya ya. Lanjut, lingkungan kerja. Nah ini kenapa? Oh jangan sombong rohani ya, wow, saya dibilangin itu jangan lupa dibilang itu jangan lupa sombong rohani yang paling belakang, mundur deh, jangan sombong rohani. Ya artinya ya kita harus minta hikmat Tuhan ya, jangan sampai kita kelihatannya lebih rohani tapi kelakuannya nol gitu ya. Jadi ya itulah rohana ya. Rohana apa yang di mall itu ya? Rombongan hanya nanya. Sama Rojali ya. Rombongan jarang beli. Saya dong di mall. Saya makan, saya masuk ada makannya juga. Jadi beli makanan kalau kita. Lanjut. Lingkungan kerja ya, ini buat Bapak Ibu yang masih bekerja ya. Bapak saudara-saudara saya masih bekerja semua. Ini penting ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang hebat di dalam kantor kalau misalnya kita sendiri nggak bisa membangun situasi kerja yang baik ya. Kalau kita sopan ya jangan hanya pada pimpinan saja ya, kita sama teman-teman semua ya,
Kadang-kadang kita suka susah sih, saya kok merasa nggak diberkati sih. Di kantor saya nggak pernah naik gaji, nggak pernah naik jabatan, itu mulu ya. Bapak Ibu harus introspeksi diri. Jangan-jangan kelakuan kita di kantor itu bikin kita terhambat ya, promosinya jadi terhambat. Mungkin misalnya Bapak Ibu diminta bos untuk melakukan segala sesuatu di luar KPI kita, di luar job desk-nya kita. Tapi kita nggak lakukan ya. Itu menempel di hati bosnya ya. Ini kok begini sih orang ini ya kan. Sebenarnya nggak salah juga kalau dikasih tugas tambahan nggak mau mengerjakan. Salah nggak? Enggak, karena nggak sesuai dengan job desk-nya. Tetapi kalau kita terima, salah nggak? Nggak juga kan? Ya terima aja. Itu nambah kungfu kita. Arti kata apa? Menambah kepintaran kita, ya kan? Kita jadi mahir yang tadi kita nggak ngerti masalah itu. Contoh kalau di rumah sakit saya, ada pasien perawat saya kerjanya kan merawat, ya kan? Tapi karena rumah sakit ada akreditasi nasional, akreditasi rumah sakit. Saya minta dong, perawat kamu tolong ya jadi panitia akreditasi. Dia nolak bisa, tapi kalau dia nggak mau terima, dia rugi. Kenapa? Karena dia nggak tahu akreditasi rumah sakit itu seperti apa ya. Pada saat dia ngelamar kerja di tempat lain misalnya ya, dia udah tahu, dia punya CV-nya, oh dia pernah melakukan akreditasi rumah sakit, pasti keterima ya. Atau mau pilih pimpinan baru, kepala perawat baru misalnya, kita lihat dari mana ya rekodnya dia, historinya dia. Si Susi misalnya, Susi nggak pernah pengalaman di akreditasi rumah sakit, si Yanti ternyata pernah, pernah ngebantuin, hebat, pasti dipilih deh, yakin saya ya. Yanti pilih, padahal ada Rita ya, ada Shirley. Nama siapa? Ada di sini nggak namanya? Atau Tiffany aja. Ya artinya kita harus seperti itu ya. Lanjut. Nah kadang-kadang dimarahin bos ya, sebel setengah mati, diomongin. Wah, akhirnya ketemu kedengeran sama si bosnya. Wah ngomongin gue nih orangnya. Ya kan, kita harus bersyukur bahwa kita dimarahin bos. Artinya apa? Kita masih punya pekerjaan. Ya kan, saya kok dimarahin bos saya nggak apa-apa, ya kan, artinya memang salah kan, gitu. Tapi kita bersyukur bahwa kita masih ada yang perhatiin, ya. Lanjut, attitude sangat dibutuhkan, penting banget, ya. Saya berapa kali kebetulan saya ada tim untuk penerimaan dokter-dokter baru. Nah, ada dokternya anaknya ini nih, anaknya Pak Hari nih, bentar lagi akan ketemu saya. Ya kalau mau ke Siloam ya, itu kita akan lihat. Jadi usernya, direkturnya terima, ya udah pasti kita akan cek lagi attitude-nya bagaimana ya. Ada banyak dokter pinter tapi ternyata attitude-nya nol ya, kasar, sok pinteran. Itu mereka bilang sombong ya, nggak humble dia. Saya langsung tolak ya, dalam nama Yesus ya tolak. Takutnya marah Pak, ya kan. Kalau enggak saya kasih pertanyaannya susah-susah. Ya kan dari pinter, saya tanya ini bisa jawab, saya tanya ini bisa jawab, wah apalagi saya bilang tanya dia semuanya, nama saking pinternya dia kan. Ada satu pertanyaan, Tuhan kasih hikmat sama saya, macet. Dia bilang kamu ntar ngadep saya lagi deh kalau sempet ya, kalau bisa. Artinya apa? Ya attitude penting ya, tanpa attitude kita pasti nggak akan disegani di pekerjaan kita. Lanjut, hitung-hitungan pekerjaan tadi saya bilang tadi ya. Terima aja ya Bapak Ibu yang masih bekerja, terima aja ya. Teman dan saya yang baik, ini artinya apa sih? Kita tuh sebagai bawahan itu harusnya kita sebagai ceweknya, bos kita sebagai cowoknya ya. Kalau dansa, Bapak Ibu pernah dansa? Oh taunya cuman jaipong ya. Saya juga sekali doang main dansa-dansa, keinjek mulu Pak, bukan apa-apa. Kaku Pak. Ya, dansa itu yang nyetir itu siapa? Yang drive itu siapa? Cowoknya, harus ke kiri, ke kanan. Nah ceweknya kalau berontak ini, berantakan Pak, kayak injak kaki, kayak saya tadi bilang tadi. Ya, nggak bisa Pak. Jadi cewek itu ngikutin cowok, ya. Kita juga ngikutin arah pimpinan, gitu. Jadi teman dansa yang baik. Jangan drop the ball ya. Kadang-kadang nggak lanjut. Jangan drop the ball. Kadang-kadang kita nggak follow up segala macam ya. Akhirnya prestasi menurun gara-gara ini ya. Saya bilang tadi gara-gara kesalahan kita diingat terus. Lanjut. Out of the box ya. Ini sebagai motivasi kita semua ya.
No pain no gain. Lanjut. No pain no gain artinya ya jangan mau gampang instan. Sekarang banyak kan di bisnis-bisnis yang langsung masuk dapat cuan segala macam ya. Agak susah Pak ya. Harus ada usaha dulu baru kita dapat untung. Kadang-kadang orang aduh males nih. Lanjut. Kita males nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada, saya nggak S1, S2 ya kan. Tapi kan kita punya keterampilan, misalnya kita bisa bikin jualan kue ya, kemudian kita bisa ngeles-ngelesin anak-anak, bahasa Mandarin, Inggris, segala macam itu. Kemudian yang muda-muda, tolong dikasih tahu nih ya, ini penting nih, rezeki dipatok ayam nih kok. Jadi bangun pagi, saya ini pernah nanya sebenarnya, ini gara-gara saya sering pernah nanya sama satu orang yang seperti Pak Hari gitu loh, orang bisnismen di gereja saya berhasilnya luar biasa Pak. Ya, saya nanya dong, karena kan orangnya pengen belajar sama orang lain. Om, apa rahasianya Om bisa berhasil seperti ini? Ingat Van katanya, lo jangan bangun siang-siang ya. Nanti lo punya rezeki dipatok ayam. Gue bilang, oh gitu patok ayam saya kandangin aja. Ya, jadi artinya ya itu tadi bangun pagi ngucap syukur ya. Ya, rezeki nggak dipatok ayam. Nanti kalau kita tidurnya dalam kebo gitu ya. Oh, udah deh dipatok ketinggalan sama yang lainnya, mungkin itu maksudnya ya. Jadi apa namanya kesempatan bisnis, momentumnya itu harus dijaga ya. Buat goal kehidupan. Lanjut. Nah, ini jangan sombong. Tuhan selalu kontrol proses kehidupan kita dari lahir sampai tuh jadi tanah ya. Anak Tuhan dilarang sombong. Next. Oh, maksudnya apa sih? Yaitu kerjaan kita bagus-bagus, suatu waktu kita bisa diberhentikan, ya kan? Emang ada jaminannya kita kerja seumur hidup di tempat itu? Nggak ada, ya. Kita punya rumah, tsunami, ya, hilang semuanya. Kemarin saya baru pulang dari Bali, di Bali baru dikasih tahu bahwa ada megatrust, Bali dan Lombok tuh. Padahal kemarin waktu saya di Jakarta, megatrust di Jakarta, karena semuanya nge megatrust semua kayaknya, ya. Gak ada yang pasti, ya, artinya kita tuh sementara, ya. Jadi jangan sombong. Kita, apalagi sama tetangga kita, Bapak Ibu, mungkin kalau masih ada yang suka sombong tetangga kita, saya ini jelek-jelek ini saya ketua pengawas penasihat paguyuban di rumah saya, ya, beberapa kakak masih muda tapi sebagai penasehat coba. Apa yang mesti nasihatin? Pada hebat semua orangnya, ya kan? Cuma kemarin saya disuruh berbicara, saya bilang bahwa tetangga kita adalah saudara kita yang paling dekat, ya. Pada saat kebakaran, coba tuh lihat tuh di TV tadi. Itu yang teriak-teriak pasti saya kan tetangganya tuh, ya kan? Jangan dong gitu ya. Ya kan? Tuh. Kalau yang lainnya mah bodo amat gitu kan. Jadi tetangga kita tuh harus akrab, kita harus akrab sama tetangga kita. Karena kalau ada kebakaran, maling, segala macam yang pasti yang tahu semua tetangga kita dulu. Kemudian apa? Orang sakit ya, sehebat-hebatnya Bapak Ibu punya duit banyak, kalau kasih sakit yang aneh-aneh, happy nggak? Nggak happy. Saya ini kerja di rumah sakit kanker di Siloam Semanggi. 90%-nya orang sakit kanker, ya kan? Hanya duit banyak semua Bu. Datang ke Siloam udah pasti mereka tahu harganya berapa, ya. Tapi ya itu tetap ada yang nggak selamat segala macam, ya. Artinya apa? Kita nggak boleh sombong. Tuhan ngasih kehidupan kita. Tuh, pada daerah rel kereta, segala macam. Terus naik pesawat, memang yakin sampai, ya kan kadang-kadang. Bapak Ibu kenal sama pilotnya? Salaman sama Bapak Ibu di depan aja. Saya aja nggak kenal siapa pilotnya. Dibaca nama pramugari juga nggak tahu pas siapa. Ya kan? Artinya apa? Hidup kita tuh ya highlight kontrolnya Tuhan ya. Mau pesawat bagus, mau Airbus 380, tetap aja kalau mau jatuh aja ya. Jadi masih bisa mau sombong sama Tuhan, ya kan? Jangan ya. Tuhan yang atur ya. Kemudian kehilangan teman. Teman-teman sekarang kan kadang-kadang gitu. Temennya pada saat senang-senang aja, pada saat kita susah tinggal. Ada kayak gitu banyak ya. Happy. Makanya saya bilang sama istri saya lebih suka orang datang kalau kita pada saat kita mati, meninggal. Lihat tuh berapa bunga datang, ya, berapa orang datang, ya kan? Kalau pas kita happy, ya kan ulang tahun datang makan nih pasti. Paling tidak kulit babi keluar kan, babi hog namanya ya. Tapi kalau pas kita ini enggak.
Terus kemudian saya mau next sedikit aja. Kalau dokter yang bicara di sini kan kalau nggak sah kalau nggak ada sedikit kesehatan ya. Biar ini buat berikutnya kalau diundang lagi Pak. Ini stroke sampai tahu Pak. Kita lagi asik-asik kayak gini, toto kita pelo ya, langsung pingsan. Pernah dengar bapak ibunya ada yang pingsan? Atau orang yang kita kasihi ya? Nggak ada yang tahu Pak. Stroke ada 2. Lanjut. Ini otak kita tuh. Otak kita kalau misalnya mampet-mampet atau pecah di bagian kognitifnya, ya kita udah nggak bisa ngitung Pak. Ya kan? Ada satu pasien saya luar biasa hebatnya ya, pasiennya banyak, dokter juga pasiennya banyak segala macam, tapi dia ngomongnya luar biasa pada saat stroke gemeter deh Pak, ya kan? Kemudian lupa, short memori ya, gimana tuh mau praktek lagi kayak gitu kan susah ya. Tuh. Terus kemudian nih saya promosi sedikit, lanjut. Kalau misalnya ada gejala-gejala seperti mencong ya, tangannya lemes, kakinya lemes, kadang-kadang jatuh ya, bicaranya nggak bisa, itu artinya Anda mungkin kena stroke. Segera masuk rumah sakit, mana aja rumah sakit tapi yang peralatannya lengkap. Ya, jangan rumah sakit yang mungkin nggak ada CT scan-nya, nggak ada MRI-nya, gimana? Nanti kita sampai situ, kita dioper lagi Pak Bu ya. Mendingan langsung cari rumah sakit yang Siloam aja boleh Pak. Kepengen lengkap Bu. Oke, ya mana aja kan saya bilang mana aja Bu. Tapi yang lengkap peralatannya. Sini kan dekat sini kan ada Mitra ya Pak ya, ada Mitra, ada Gading Pluit ya. Itu peralatannya bagus Bu, peralatannya ya. Silakan. Kemudian berikutnya ini kalau lemes kayak gitu tiba-tiba itu harus cepat ya. Karena semakin cepat diatasi semakin bagus. Ya. Jangan nunggu anak saya dulu nih, anak saya belum datang, nah, tunggu menyebar ya, pecahnya atau kalau pecah biasanya dia biasa pingsan, nyumbatnya menyebar ya. Paling cepat itu 1 jam, itu di bawah 1 jam paling bagus. Karena apa? Nanti sembuhnya cepat, artinya nggak sampai meninggalkan defisit neurologis atau kelumpuhan ya. Apalagi kalau bapak ibunya ada yang riwayat stroke atau jantung. Itu berarti mungkin kita ada faktor risiko ya. Nah next, ini sedikit ya, gak apa-apa ya Pak ya, bentar ya. Ini masterclass ini 2 SKS nih. Anaknya Pak Hari aja ini mesti bayar buat jadi. Ini bonus. Ini ngasih tahu ada stroke, kalau ada stroke ringan, stroke berat, ini nih kayak gini maksudnya ya. Stroke ringan itu penyumbatan, biasanya orang masih bisa komunikasi tapi pelo ya. Kalau yang sudah pecah itu seperti yang kiri putih itu darah Bu ya. Lama-lama dia akan membesar darahnya dan akan menutupi semua lingkungan daripada otaknya. Itu harus kita bor, kita evakuasi darahnya ya. Lanjut. Itu yang saya lingkarin itu normal, otak normal, yang kiri itu ada penyumbatan. Itu kalau sudah ada penyumbatan ini biasanya kita DSA ya. Di brainwash, cuci otak. Lanjut. Yang putih ini yaitu darah lagi ya. Itu di daerah oblongata ya. Itu biasanya kalau kena itu nggak selamat biasanya. Lanjut. Makanya harus mencegah itu ngapain? Harus rajin MRI 2 tahun sekali ya. Penting, di mana aja, rumah sakit mana aja. Ya, harus kita tahu, kita ada bisul nggak di pembuluh darah kita. Ada loh Bu, bisul namanya aneurism ya. Bisul pembuluh darah, itu kalau misalnya kita hipertensi itu yang pecah ya. Lanjut, kardiak, nah ini jantung juga ya. Bapak Ibu, mau sombong-sombong gimana kalau kejantungan ya. Kalau Tuhan kasih, tadi kan makan sama cacing ya, kok ini jantungnya langsung dikasih sumbatan. Nah, lanjut. Nah ini gambarnya ya. Biasanya 3 penyakit jantung yang paling besar ada penyumbatan, stenosis, aritmia ya, jantungnya nggak sempurna. Biasanya lebdep ini lebdep. Nah itu tuh, itu namanya aritmia tuh ya. Ada kayak gitu.
Kemudian ada valve atau kerusakan katup jantung, bocor jantungnya ya. Tiga penyakit utama dari jantung ya. Kalau yang kuning-kuning itu apa sih? Itu penebalan daripada tunika intima kita. Jadi jantung kita tersumbat gitu. Lanjut. Nah ini lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita bisa berjalan kayak gini gara-gara apa sih? Gara-gara ada sirkulasi darah. Sirkulasi darah siapa yang jalanin? Jantung, ya kan? Lebdep. Hah? Pompanya ya. Nah sekarang jantung itu siapa yang jalanin? Ada dua titik, Bu. Dua titik namanya SA node dan AV node, ya. Dua titik ini seperti peniti diameternya. Dia ngasih perintah ke AV node. Denyut. Nah, berhenti, relaksasi. Itu SA node sama AV node. Ini dua-dua temenan ini, Bu, ya. Dua bersaudara Upin Ipin ini yang kerjasama, ya. Jadi dia kontraksi, relaksasi. Nah kalau dia nggak kompak nih, berantem nih, ini gimana sih gitu. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, SA node sama AV node siapa yang nyuruh dia berkontraksi? Tuhan Yesus banget. Gila, luar biasa. Mau sombong sama Tuhan? Diberhentiin langsung SA node AV node-nya, dibikin kacauin. Ya, jadi luar biasanya Tuhan Yesus kita ya. Ini diatur loh sama dia loh, SA node sama AV node. Ini impuls listriknya ya. Makanya kita tuh makhluk human yang ada listriknya, Bu, ya. Makanya kesetrum. Lanjut. Nah ini 3 pembuluh darah utama gak boleh nyumbat. Jadi orang yang bisa nyumbak adalah orang-orang yang suka minum alkohol, diabetes, apalagi sebutin, rokok, kolesterol tinggi. Ya. Jadi Bapak Ibu, Om semuanya, Tante, ini kan Om kan suka makan enak tuh ya. Kadang-kadang istrinya nggak bolehin tapi makannya di luar. Saya kadang-kadang suka ngumpet-ngumpet juga ya. Dibilangnya jangan makan kambing, makan otak ya. Ya bilang, tapi kalau memang pengen sekali-sekali aja, jangan rakus dalam tanda kutip ya. Minum obat kolesterolnya. Kalau kayak gini, ingetnya sama istri sama anak. Ya, kalau gua nggak ada, siapa nih nerusin perjuangan keluarga kan gitu ya. Jangan egois gitu. Lanjut. Nah, jadi pengen belajar kedokteran semua kan? Nah, lanjut. Ini harus periksa darah ya, EKG, USG itu penting ya. Itu gambarnya gambar siloam, Bu, tapi ini bisa mana aja sih ya. Lanjut. Nah ini yang kiri yang normal, Bu, ya. Tapi yang kanan itu nggak normal, itu ada penyumbatan. Ya, kalau ibu bilang, berapa ring? Pak, udah pernah kena berapa ring ya ini? Nanti yang nyumbat itu nanti akan dibalun, kemudian dikasih ring. Ring itu seperti apa? Kecil kayak per bulpen, tau kan? Pernah kan main bulpen itu kan ada pernya tuh, itu kayak gitu. Itu harganya, kalau siloam ya diskon. Tapi ada BPJS kok, Bu. Saya silam jantungnya ada BPJS ya. Di Cinere ada BPJS. Semuanya sama, gedungnya sama ya. Benar. Cius, Bu, saya, Bu. Lanjut. Nah, itu yang normal ya. Tanda panah ya. Lanjut. Tuh lihat tuh yang berantakan tuh ya. Banyak penyumbatannya. Itu kolesterol tuh ya. Lanjut. Nah ini plaknya sama. Kalau udah nggak bisa dikateterisasi lagi, nggak bisa di stand lagi, dibuka jantungnya. Ya, namanya CABG. Itu pembuluh darahnya bypass ya. Ambil dari tangan atau dari paha. Ya. Artinya apa? Udah nggak bisa ditolong lagi pakai ring. Harus pakai pembuluh darah baru. Itu akibat kita nggak pernah ngecek, ya. Harus dicek, jantung harus dicek, CT scan jantung, ya. Lanjut, operasinya ngeri. Ini tulang dada kita dibor. Lanjut, nah, ini pacemaker kalau pernah lihat, ada orang yang tadi denyut jantungnya nggak bener,
nggak ini dia pacemaker, kasih pacemaker kecil. Itu kan gambar lama itu. Sekarang pacemaker kecil kayak telepon, kartu telepon kecil, ya. Taruh di bawah kulit. Kalau di bandara suka bunyi tuh. Ini pakai apa ini? Harus ada suratnya. Saya pakai pacemaker. Lanjut. Ini gambar kolesterol tuh ya. Enak kan tuh isi babi ya. Otak kambing. Enak kan Pak ya, Pak Antoni, Pak Hari ya, enak ya. Lanjut. Kalau berani berbuat, berani tanggung jawab, artinya berani berbuat, berani makan, harus berani kontrol ya. Kemudian harus minum obat nanti kolesterol. Ya kalau nggak cukup kalau sekarang, nanti saya kasih nomor telepon saya ntar. Icip-icip. Lanjut. Next lagi. Ya tuh ada yang kayak gitu nggak makannya tuh. Udah mager, malas gerak, gendut, aduh. Enak banget rokok ya segala macam ya. Udah gitu hektik banget kerjanya, olahraga nggak mau. Sekali sekolah olahraga males coba. Lanjut. Next. Nah, ini hitung sendiri ya, indeks massa tubuh ya. Ada overweight segala macam. Lanjut. Ini kalsium vitamin D. Vitamin D harus minum ya Bapak Ibu ya. Itu buat bagus buat jantung ya. Kemudian oke. Nah, udah di belakang udah jangan kelamaan kuliah kedokterannya katanya. Kalau mau nanti agak lama di kebaktian kedua ya. Oke, ini next aja cepet. Diabetes, coba gula kita siapa yang jagain tuh? Ini ada diabetes 1, 2, 3, lanjut. Tuh kaki diabetes ya. Itu maksud saya mau nunjukin gini biar kita jangan sombong gitu jadi orang gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita tuh kecil ya. Tuhan ngasih penyakit, Tuhan izinkan penyakit langsung ya. Ada sirosis hepatis, hatinya kena. Ini paru-paru ya. Diare apalagi tuh, waduh. Ini lanjut, hipertensi tuh, ada bahaya. Sedikit hipertensi, ada orang yang ambang nyerinya tinggi sama ambang nyerinya rendah. Ambang nyeri tinggi itu adalah orang yang merasa dirinya sehat padahal nggak sehat. Itu bahaya ya. Saya asam uratnya naik 1 poin, rasa kaki itu kayak diinjek gajah, itu bagus. Artinya apa? Udah dikasih alarm. Tapi Bapak Ibu yang hipertensinya tinggi, rasa sehat-sehat aja, main futsal, jatuh, tewas. Nah, itu bahaya ya, karena nggak merasa sakit. Lanjut. Ini kematian bayi, pusing ya, mikirin apa ya. Susah tidur, back pain, asam urat, perut, wow, banyak kan nih kedokterannya. Stop. Nah ini dari Bapak Profesor satu ini, kelebihan pada diri kita berisiko mendekatkannya pada dosa kesombongan. Marilah kita bijak dan menjaga hati. Lanjut. Terima kasih ya. Ini bukan di Paris, bukan di Rusia, tapi di Lembang. Artinya apa? Jadi tolong ajak Bapak Ibu kita jalan-jalan ya. Biarpun Lembang ya, ke Magelang apa segala macam, yang penting happy dikit ya. Gitu. Oke, setuju? Baik, saya doa langsung apa? Oke. Baik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah pagi, siang, sore dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Diskusi kami pada hari ini Tuhan, luar biasanya Engkau bagi kehidupan kami. Hidup kami Engkau yang punya, Engkau yang kontrol hidup kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kalau bukan karena Tuhan Yesus yang promosikan kami, kalau bukan Tuhan Yesus yang menjaga kami, kalau bukan Tuhan Yesus yang memberkati kami, kami tidak ada apa-apanya. Kami sadar Bapa bahwa Engkau adalah Allah kami yang patut kami andalkan selalu Tuhan. Ampuni kami jika kami suka lupa dengan Engkau, lupa dengan kebaikan Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Bapak kami ingin tetap rendah hati. Kami ingin seperti Engkau Tuhan Yesus, hidup dengan segala apa kasih kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengasihi orang lain Bapak, seperti Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Jaga hati kami Bapak untuk tetap rendah hati Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan. Ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang diberkati dari firman Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Yang mau belajar lebih rendah hati lagi boleh lambaikan tangan. Oke, terima kasih Bapak yang sudah membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau bertanya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan atau bangkit berdiri? Oh, ada di sebelah sana. Oh, dari tim Bapak ya. Oh, selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Sampai bertemu lagi di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan Bapak, Ibu, hati dan pikiran kita mau berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Stefanus atas pelayanannya dan Ibu. Dan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi sudah dibicarakan Pak Prof, kalau mau lebih detail lagi bisa ikut lagi ibadah yang kedua. Karena waktunya lebih panjang ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita tahu bahwa kita mau belajar untuk rendah hati. Gak boleh sombong, semua ini milik Tuhan. Ya, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan seperti yang sudah biasa kita lakukan melalui amplop yang tersedia, lalu melalui QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian, atau nanti ada di mesin edisi di belakang dibantu oleh pengerja yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami mau belajar untuk merendahkan diri hati kami, Tuhan. Kami bukan apa-apa, Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang besar, yang selalu senantiasa menjaga dan melindungi kami, Tuhan. Kami berkati Tuhan, kami akan menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap taburan ini Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memperluas keberadaan firman Tuhan. Dan setiap orang boleh mendengar akan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya ada perlindungan Tuhan, terutama di hari-hari ke depan ini Tuhan. Kami tahu Indonesia dalam masa yang krisis Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman, menyaksikan pengumuman. Saya persilakan pada tim multimedia. Welcome to GBI GNR Alamanda. Ibadah raya akan diadakan 2 kali, jam 8 dan jam 10 pagi. Setiap ibadah raya akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Guys, ibadah anak muda yuk. Yuk, boleh. Emang ibadahnya kapan? Ibadahnya diadakan setiap hari Minggu 12:30 di gereja. Oh, jangan lupa join ya. Hayo, oma-oma, opa-opa, kita semua berkumpul dalam ibadah UMAS atau usia emas yang akan diadakan di gereja setiap Rabu jam 10 pagi. Kok. Tahu KUL nggak? KUL, tahu dong. KUL, Community of Love, adalah komunitas sel di mana tempat kita bertumbuh dan memenangkan jiwa. KUL diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam. Saat teduh untuk anak muda setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan setiap Sabtu ada doa bersama jam 6 pagi di gereja. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, penyerahan anak,
baptisan air, serta ingin mendapatkan kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi para pelayan jemaat. Yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, yuk cek YouTube channel GBI GNR Alamanda. Jangan lupa like, follow, share, dan subscribe sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK. Bertempat di Tower Dahlia lantai 1 dan informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Terima kasih Pak Stefanus atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul sama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, memuji-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami memberkati Tuhan setiap pelayanannya ya Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan nama-Mu semakin ditinggikan. Engkau angkat Tuhan lebih tinggi lagi Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Kau mau berkati apa yang Ia kerjakan Tuhan, setiap pelayanan yang Kau mau buat berhasil ya Bapa. Kau mau berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami Tuhan, baik Pak Niko, Pak Kiki maupun Pak Hari Tuhan. Kami percaya Kau mau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Hikmat dari tempat yang maha tinggi boleh turun atas mereka. Kau menjagai keluarga mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala isi hati-Mu Tuhan Kau sampaikan Tuhan kepada mereka Tuhan, hingga boleh membimbing jemaat-Mu Tuhan semakin mengenal Engkau. Kami juga berdoa untuk pelayan di tempat ini Tuhan, juga untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah minggu ini Tuhan kami boleh semakin menyukakan hati Engkau. Kami belajar lebih rendah hati Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Kami tahu Tuhan, kesehatan kami, berkat kami, kebahagiaan kami semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang akan memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami mau selalu percaya apa yang kami jalanin, apa yang kami terima adalah yang terbaik Tuhan, dari rencana dan kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami lihat keadaan Indonesia, kami sedih Tuhan, kami berduka untuk Indonesia. Tapi kami mau berdoa Tuhan, selamatkan negeri kami, selamatkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubahnya, hanya Engkau yang mampu menghentikannya ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hari ini dan selanjutnya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas Indonesia ya Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Untuk setiap pendemo, setiap pelaku-pelaku kerusuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera Allah atas mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh diselamatkan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan Tuhan, dan kerajaan Allah boleh ditegakkan atas Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk apa yang telah terjadi atas Indonesia. Kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau masih mengasihi Indonesia ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Pasti terjadi.
angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluargamu. Dan Yesus nantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus diberkati dan selamat hari Minggu.